membahas dua pertemuan ya. Hari ini kita akan bahas bab talak. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, saya terlalu cepat enggak kan? Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, bahwa talak itu hanya bisa dilakukan oleh laki-laki ya. Perempuan tidak boleh ngomong talak dan tidak akan pernah sah. Makanya kalau ada orang yang nikah siri, saya tanya, nikah siri itu boleh enggak? Boleh. Sah enggak? Sah jika dia memenuhi rukunnya. Rukun nikah siri sama dengan rukun nikah yang tidak siri, rukun nikah resmi ya. Apa rukun nikahnya? Selagi ada walinya dari kedua belah pihak, selagi ada suami istrinya, nyata orangnya, selagi ada saksinya, selagi ada ijab kabulnya, selagi ada mas kawinnya atau maharnya, apapun bentuk maharnya, walaupun cuman bacaan Al-Fatihah doang mas kawinnya, atau dengan bismillah aja, atau dengan emas, maka nikahnya menjadi sah. Cuman bedanya orang yang nikah siri, dia tidak ada surat nikah. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana, ini sebelum kita masuk bab talak-talak nih, bagaimana caranya cerai orang yang nikah siri? Kalau perpisahnya atau talaknya orang nikah siri, kalau suaminya yang ngomong, ku talak kau, selesai urusan. Sekarang gimana kalau perempuannya yang mau pisah? Bisa nggak? Talak aku bang, tolong bang, talak aku bang, aku nggak mau lagi bang, ada yang baru bang. Bisa nggak? Nggak bisa. Terus gimana perempuan nikah siri dia mau pisah? Gimana caranya? Ada yang tahu nggak caranya? Apa? Jauh dari suami. Selagi suami tidak mau talak, tidak bisa. Tidak bisa juga. Atau suaminya keluar rumah, dia keluar rumah tidak sapa-sapaan, sekedar tidak ketemu 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, bisa nggak istri gugat cerai? 3 bulan atau 6 bulan berturut-turut tidak dinafkahi lahir batin dalam surat nikah, maka kalau istri tidak ikhlas, dia boleh mengajukan gugat. Kemana? Ke pengadilan. Masalahnya nih orang nggak pakai pengadilan. Waduh. Mana bisa sendiri? Paham? Ini belum saya jawab nih. Coba di surat nikah ibu ada ya, jika dalam masa minimal 3 sampai 6 bulan dalam surat nikah ya, maka seorang istri tidak menafkahi suami lahir dan batin serta istri tidak ridho. Kalau dia ridho sah nggak? Kalau dia ridho nggak apa-apa, cuman suami tetap berdosa tidak menafkahi. Paham sampai sini ya? Kecuali kalau dia udah mati-matian cari kerja. Tapi saya nggak percaya orang mati-matian cari kerja. Orang yang mati-matian cari kerja pasti dapat kerja. Walaupun dia jadi supir, jadi tukang sampah, tukang got. Masalahnya mau nggak ngerjain itu. Karena cari kerja itu harus 100 jalan. Kalau cuma 5 kali lamaran nggak dapat kerja, itu belum cari kerja namanya. Nah, bisa nggak? Tapi kan kalau ibu bilang 3 sampai 6 bulan berturut-turut, kalau tidak dinafkahi, maka si istri bisa mengajukan gugatan ke pengadilan. Ini nikah siri. Bagaimana dia mau melakukan gugatan ke pengadilan? Caranya gimana? Perjanjian sebelum nikah siri. Makanya nggak usah nikah siri. Nah, caranya adalah dia harus catatkan dulu pernikahannya tadi. Diresmikan dulu. Setelah resmi baru perempuan mengajukan gugatan. Nah, ini bukan sounding atau informasi untuk bercerai, tapi kita harus bahas ini karena terkait masa idah nanti. Nah, ada orang nikah siri, pisah, tahu-tahu istrinya nikah dengan orang lain. Alasannya kami udah cerai dah, kami nggak pernah ketemu lagi. Mana bisa? Itu poliandri namanya, dosa besar. Jadi endingnya tidak sah. Kecuali suaminya ngomong talak, ku talak kau, selesai urusan. Dicatat itu ada surat nikahnya. Yang nikah siri itu. Iya, nikah siri itu harus diresmikan dulu suratnya, baru perempuan bisa gugat ke pengadilan. Karena perempuan tidak bisa ngomong talak. Kalau perempuan ngomong talak, perempuan harus pergi ke pengadilan. Hakim nanti yang memutuskan talaknya. Tapi itu harus sama suami. Namanya khulu. Harus sama suami juga mendaftarkannya lagi. Gimana? Mendaftarkannya kembali itu harus sama suami, bisa sendiri. Allahu a'lam bishawab. Kalau suaminya, kalau harus sama suami, nggak mau di suaminya ke mendaftarkan berarti nggak bisa.
Nah, itulah repotnya nikah siri. Jadi kalau sekedar pertanyaan nikah siri sah nggak? Sah. Selesai urusan. Nggak usah ada pertanyaan lain. Terus anaknya aktanya gimana? Terus nanti kakaknya gimana? Kalau sampai disah saja, maka dia sah aja. Dosa nggak zina nggak? Mereka nggak zina. Persoalannya jangka panjang. Kalau perempuan nggak tahan, dizolimi. Makanya katanya nikah siri merugikan wanita jika suaminya tak beriman. Kalau suami beriman mah aman-aman aja. Wah, terus nikah dia dengan orang lain padahal dia belum lagi resmi bercerai, itu nggak bisa. Susah? Susah. Oke? Nah, sekarang yuk kita bahas balik lagi ke dalam bab talak tadi. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita akan bahas nanti pada akhirnya tentang perzinaan juga. Kalau dia hamil boleh nggak nikah, boleh nggak cerai. Yuk kita masuk. Talak adalah ucapan cerai dari seorang laki-laki kepada istri. Titik, itu aja. Bukan dari seorang istri kepada suami, tapi dari suami kepada istri. Dan talak nggak bisa dipaksa. Kau tanda tangani surat itu, biar kita pisah dulu. Kalau nggak awas kau ya, nggak bisa. Talak dalam ancaman tidak bisa. Atau sekarang banyak kasus talak disuruh oleh orang tuanya mentalak istrinya. Nauzubillah, istrinya selingkuh, dia masih mau memaafkan. Tapi orang tuanya mengintervensi, kemudian dia jatuhkan talak karena paksaan. Itu tidak sah. Walaupun dia ucapkan, tidak sah. Karena talak dalam tekanan tidak sah. Tapi talak saat marah karena keinginan sendiri sah. Setiap talak pasti emosi. Tidak ada orang talak lagi main hal kora-kora di Dufan, nggak ada. Talak yuk, nggak ada. Jadi emosi jatuh talak. Kalau tidak dengan keinginannya, tapi dia emosi. Talak, emosi jatuh talak menurut ulama madhab. Nah, tetapi kalau dia dipaksa, ditekan, lalu kemudian dia ngomong talak, tidak jatuh talak. Atau sekedar dia ancam, kalau kau kayak gitu juga besok ya aku talak kau, itu tidak jatuh talak. Nah, yuk kita bahas. Talak itu ada dua. Pertama, ada namanya talak kinayah. Apa namanya? Maaf. Yang pertama ada namanya talak sorih. Apa namanya? Talak sorih, pakai R, sorih. Talak sorih adalah talak yang diucapkan ada unsur kalimat talaknya di dalam. Ada unsur kalimat talaknya. Ku talak kau, ku ceraikan kau. Kalau ada kata-kata talaknya berarti dia sorih, jelas itu jatuh talak. Kita tidak takut dengan talak sorih karena jarang diucapkan, kecuali di film Indosiar. Ku talak kau gitu ya. Nah, yang kita takutkan itu adalah talak kinayah. Talak kinayah tetap jatuh talak, tapi dia dengan bahasa yang tidak ada unsur talaknya, tapi jatuh talak. Ku antarkan kau ke rumah orang tuamu, aku tak mau lagi sama kau. You, me, and kita ndak usah sama-sama lagi. Atau di teleponnya orang tua ibu, ma bilang sama anak mama nih aku tak mau lagi sama dia. Atau dia telepon teman pengajian ibu, jemput kawan kau nih aku tak mau lagi sama dia. Atau misalnya cuman pakai DM, kita masing-masing aja dulu ya. Atau pakai WA, udahlah kita jalan masing-masing aja lah, nggak usah kita bareng-bareng, kayaknya kita nggak cocok. Itu namanya talak kinayah. Atau diambil jatuh bu, jatuh sabu. Jadi kalau seorang suami yang mengatakan dia dalam keadaan emosi, dia bilang udahlah sementara ini coba ke rumah mamamu aja dulu. Jatuh talak bu, jatuh talak bu. Ini yang harus semua talak dalam keadaan marah jatuh talak. Tentu banyak yang cerai. Banyak yang cerai karena tak tahu banyak orang. Seandainya orang punya ilmu, tak banyak orang cerai. Ini laki-laki kebanyakan kurang belajar. Dan waktu sebelum nikah belum tersampaikan dengan baik. Oke? Ini laki-laki nih, ya. Oke? Nah, terus harus ada saksi nggak? Imam Syafi'i mengatakan bahwa pengakuan wanita yang ditalak dan menyadari bahwa dia ditalak jatuh sebagai unsur talak. Kenapa sih kok kayak gitu banget hukum Islam? Hukum Islam justru menjaga supaya laki-laki tidak hati-hati ngomong, menjaga keutuhan rumah tangga, makanya digitukan.
Bahkan paling ngerinya pada masa Abu Bakar, setelah Rasul meninggal, masalah makin banyak. Banyak orang yang talak, banyak orang murtad, banyak orang gak mau zakat. Abu Bakar waktu itu ngeri. Dia sampai bilang, yang tak bayar zakat penggal kepalanya, yang murtad penggal kepalanya, yang ucap talak 1 langsung dianggap talak 3. Bayangkan tuh, ijtihad Abu Bakar. Supaya orang menjaga keutuhan, gak asal-asal ngomong cerai sama istri. Coba baca kitab sejarah. Pada masa Abu Bakar, talak 3 langsung dianggap talak 1. Pada masa kita gimana? Talak 1 langsung dianggap talak 3. Pada masa kita gimana? Kita kembali dalam situasi normal. Talak 1, 1. Talak 2, 2. Ku talak kau talak 3. Kalau baru 1 kali, masih talak 1. Kecuali dia ucapkan talak sekaligus dalam masa idah. Nah, nanti kita jelaskan. Apa tujuannya? Supaya menjaga keutuhan rumah tangga. Supaya laki-laki nggak ngasal ngomong. Kalau dia keluar aja dari rumahnya, apakah jatuh talak? Tidak, karena tidak ada statement. Makanya hati-hati dengan kata-kata. Saya sering bilang kepada jemaah, kata-kata itu ada hukumnya. Kan saya sering bilang, orang murtad karena kata-kata. Orang masuk Islam, kata-kata, syahadat doang. Orang tolak karena kata-kata. Ijab kabul karena kata-kata. Kata-kata aja. Orang bisa nggak diterima amalnya karena dia ria dengan kata-kata. Kemarin ku bantu dia, ku bantu dia, ku bantu dia. Sekarang nggak mau dia bantu aku. Hilang semua amal kita. Orang bisa nggak jadi masuk surga karena kata-kata. Kita nyakitin orang, kemudian terkendala kita masuk surga. Dihisap dulu dengan orang itu, baru kita masuk surga. Kata-kata. Jadi kata-kata itu sangat berbahaya. Nah, jadi termasuk talak 1, termasuk talak walaupun dalam keadaan emosi. Karena sejauh ini tidak ada talak dalam keadaan tenang-tenang saja sambil nonton bioskop. Dek, talak yuk, ayo bang, nggak ada ceritanya. Nah, jadi sampaikan yang lalu biar berlalu, kan kemarin belum tahu. Sampai sini paham? Yang ragu lagi sebelum saya jelaskan masa idahnya. Jadi silakan. Kalau misalnya seorang suami mengatakan yang kan sementara ini, tapi dia memang dia rangka yang emosi, ribut di suami istri. Iya. Terusnya si suami harusnya suami nggak ngomong kayak gitu. Udah sementara ini kau ke rumah orang tuamu dulu, itu jatuh talak. Atau harusnya dibilang, ya udahlah tenang aja dulu deh, aku keluar rumah dulu ya. Itu nggak jatuh talak. Namanya setan ya Pak Ustaz. Betul. Ya. Jadi suami istri ini ribut nih. Ribut. Jadi, suami istri ribut. Ribut dia. Sementara ini Si istrinya pun menjerit, jadi saling menjerit. Oh iya. Sementara ini kau ke rumah mamamu, jatuh talak. Kecuali suaminya bilang, ya udah deh, aku keluar dulu. Jadi jangan istri yang diusir. Walaupun dia mengatakan sementara ini. Iya, talak juga bisa sementara kok. Kan masa idah, ada masa idah. Jadi Solusinya dia kembali sebelum masa idah. Nanti kita jelaskan. Oke? Tapi itu jatuh talak. Nah, nanti solusinya kalau udah diusir istri cemana mau baikan, kan gitu ya. Sampai sini paham ya? Bisa dia balik kok. Kan tergantung talak berapanya. Intinya talak ada 2 dulu nih. Talak sorry, talak kinayah. Atau misalnya termasuk talak kinayah, perempuan suka mancing-mancing. Hati-hati perempuan. Bang, antarkan aja aku ke rumah orang tuaku, Bang. Kata istrinya. Apa kata suaminya? Pergi aja lah kau sendiri, jatuh talak. Jangan pancing-pancing. Atau, aku urus nanti surat cerai ini, Bang. Uruslah sendiri. Aku sibuk, nanti ku tanda tangan. Jatuh talak. Jadi dua-duanya harus hati-hati. Gentleman lah. Jika kemaksiatan salah satu pasangan tidak terlalu berlebihan, sabar lebih baik. Tapi kalau kemaksiatan dia bisa mengantarkan kita pula kepada kemaksiatan, ya boleh pisah. Abghadul halal indallah at-talaq. Bahwa segala sesuatu yang Allah benci tapi dibolehkan adalah talak. Paham sampai sini? Nah, yuk kita jawab tadi sambil kita jawab. Misalnya ada 2 orang laki-laki perempuan menikah. Lalu kemudian kaulah bulan, kaulah bintang. Rupanya 5 tahun menikah terjadi perceraian. Terjadi ribut. Istrinya menjerit, suaminya menjerit, jin masuk. Dia ada satu jin dalam rumah kita itu, yang tugas jin itu adalah memisah-misahkan hubungan suami istri. Makanya harus sering-sering baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Biar kita terlindung kepada Allah dari gejolak jin, setan, khannas, nanti kita hafal. Jadi makanya kata agama Islam kan dilarang marah. Karena kalau kita marah, itu setan akan masuk. Dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali, kita marah dulu baru setan masuk, Bu. Kalau kita tidak marah, setan tidak masuk, Bu.
Nah, ketika kita marah, setan masuk. Ngapain setan? Dia ada dua kerjanya, Bu. Pertama, setan itu menambah kemarahan kita dengan cara menutupi mata kita dari kebaikan orang yang kita marahi. Dan yang kedua, membuka mata kita dari kejelekan orang yang kita marahi. Makanya kalau kita bertengkar, hilang baiknya pasangan kita karena setan udah ikutan. Sama siapapun, sama sahabat udah 15 tahun, tapi tahu-tahu karena marah bisa bermusuhan. Karena kita udah nggak nampak kebaikannya, yang kita nampak cuman keburukannya. Oke, tua orang tadi dia berkelahi. Udahlah kita masing-masing aja dulu. Sementara kau ke rumah orang tuamu dulu. Itu jatuh talak, Bu. Kalau suami yang ngomong, Bu. Kalau suami yang ngomong, Bu, oke? Jatuh talak. Dah pulanglah dia ke rumah orang tuanya. Jatuh talak 1. Karena pura-puranya baru dilakukan satu kali. Yang kedua, terus gimana cara rujuknya? Nah, ini perhatikan. Setiap talak ada yang namanya masa idah. Apa namanya? Semutan. Setiap talak ada yang namanya masa idah. Nih perhatikan, nanti diingat, jangan lupa lagi. Masa idah talak 1 yang baru dilakukan 1 kali itu 3 bulan. Bu, tadi istrinya pulanglah ke rumah orang tuanya. Sebelum 3 bulan, kalau mau rujuk lagi boleh kok. Sebelum 3 bulan, jemput sama suami atau istrinya datang sendiri dan suaminya menerima, ya. Dan tidak usah pakai kalimat rujuk. Rujuk aja, enggak apa-apa. Atau pagi bertengkar, kutalak kau. Siang damai lagi, satu rumah lagi, maaf berhubungan badan lagi. Boleh dalam 3 bulan. Atau kutalak kau. Pergi istrinya keluar rumah seminggu. Habis itu balik lagi dia karena nggak tahu mau kemana, gitu kan? Nah, itu rujuk namanya. Selagi suaminya menerima, itu namanya masa idah. Dalam 3 bulan. Masa idahnya 3 bulan nih. Dan dalam 3 bulan ini, si perempuan ini tidak boleh nikah dengan orang lain. Jangan baru cerai seminggu, selama 3 bulan masa idah dia nikah sama orang lain. Itu tidak sah nikahnya, zina dia seumur hidupnya. Karena masa idah ini adalah masa tunggu. Masa tunggu ini Islam menciptakannya banyak manfaat. 1, jangan-jangan bisa rujuk lagi. Kedua, jangan-jangan hamil. Jadi dalam 3 bulan itu boleh rujuk. Dan perempuan tidak boleh nikah dengan orang lain. Kalau dalam masa idah si perempuan nikah dengan orang lain, maka dia berzina. Nanti ketika lahir anak hasil nikah dari orang lain itu, maka anak itu adalah anak kandung secara biologis, tapi bukan anak kandung secara syariat. Maka nanti kalau anaknya adalah perempuan, maka bapak yang tadi dia nikahin dalam masa idah tidak bisa menikahkan anaknya. Kalau dinikahkan juga, nikah anaknya nggak sah lagi. Maka harusnya anak tadi dinikahkan oleh wali hakim. Jadi zina itu macam-macam. 1, zina lajang dengan bujang seperti orang-orang na'udzubillah banyak-banyak di luar sana. Yang kedua termasuk zina adalah orang yang sudah menikah istri suami, perselingkuhan juga zina. Kemudian yang ketiga termasuk zina jika perempuan nikah dengan orang lain dalam masa idah. Nah maaf, siapapun saudara kita, siapapun kita yang ada di mana online di mana-mana yang pernah terjadi, misalnya kita cerai nih, na'udzubillah cerai, terus baru 1 minggu dia udah nikah dengan orang lain, lelaki cadangannya. Kalau udah punya anak dia 1, saya punya saran, dia nikah lagi aja saat dia tidak hamil. Nikah lagi, nanti anak 1 tadi itu jangan dinikahkan oleh bapaknya, putus mata rantai zina itu. Jadi anak 1 tadi dinikahkan oleh wali hakim biar putus mata rantai zinanya. Kalau dipaksakan juga anaknya dinikahi oleh bapaknya tadi, nanti nikah anaknya jadi tidak sah lagi, anaknya zina lagi. Susah atau mudah nih? Paham nih? Paham nih? Kalau tak paham tanya sampai paham. Aman? Nah, jadi dalam masa idah perempuan tak boleh nikah dengan orang lain. Dalam masa idah, perempuan itu boleh rujuk dengan suaminya dengan cara apapun. Makanya kemarin ada yang nanya, Ustazah suami saya punya tetangga bercerai tapi masih 1 rumah. Tengok dulu, jangan-jangan dia udah rujuk. Kalau dia belum rujuk, 1 rumah tentu tidak boleh karena itu bukan mahram. Sampai sini paham?
Oke, talak satu dalam masa idah boleh rujuk. Masa idahnya 3 bulan. Tapi selama 3 bulan perempuan tidak boleh nikah dengan orang lain. Rupa-rupanya baru rujuk setelah bulan keempat, sudah habis masa idah. Makanya maaf, nauzubillah, kalau ibu punya anak udah menikah, baru menikah, dia pulang ke rumah ibu, biarkan dulu dia bertenang. Tapi kalau sudah hampir 3 bulan, ibu tanyakan, kalian mau rujuk enggak nih? Kalau mau rujuk, rujuklah sekarang. Karena kalau sudah habis masa idah, pengen rujuk dengan suami yang tadi, repot. Harus nikah ulang. Nikah ulang apakah mudah? Nikahnya mudah, cuma 5 menit. Tapi emosi tidak mudah. Harus ketemu lagi sama besan, ketemu lagi sama keluarga sebagai saksi. Ada wali, ada saksi, ada ijab kabul, mas kawin, ada pengantin. Cuma 5 menit kok. Tapi kan emosinya bergejolak dua negara ini. Ya kan, sulit nikah ulang lagi. Nah, kalau setelah 3 bulan dia rujuk dengan suaminya, lalu dia tidak nikah ulang, boleh? Zina lagi. Udah berapa tuh zina tuh? Zina lajang bujang, zina perselingkuhan, zina nikah dengan orang lain dalam masa idah, zina rujuk talak 1 setelah habis masa idah, kemudian rujuk gitu tanpa nikah ulang, zina lagi. Makanya fikih munakahat, kita bahas fikih ini tidak mudah, harus paham secara detail. Kalau nggak paham kemana-mana efeknya coba. Habis 3 bulan, lalu kemudian dia rujuk tanpa nikah, zina dong. Makanya dia harus nikah ulang. Dengan syarat-syarat sah. Syarat sahnya nikah, kan syarat sah nikah cuma sedikit aja. Paling ingat sama dengan awal nikah, ya nikahnya nggak usah undang kami. Iya kan, rujuk aja di dalam kamar ya, ujub kabul. Nah, nih maaf nih, kita agak susah sedikit karena ibu-ibu masih muda, saya kasihkan yang lebih detail ya. Masih muda ya Besti ya. Nah, ini kalau ada kejadian, karena kejadian banyak. Dia talak 1, masa idah 3 bulan, anak sudah 2. Sampai sini paham? Anak sudah 2 nih, pura-puranya nih. Berarti anak 2 itu adalah anak kandung sah ya. Setelah 3 bulan habis masa idah, dia balik lagi dengan suaminya tanpa menikah. Kan tidak boleh, zina toh. Rupanya lahir anak nomor 3. Oke? Anak nomor 3 tadi jangan dinikahkan oleh bapaknya, dinikahkanlah oleh wali hakim. Kalau dia baru tahu ilmunya detik ini, itu orang yang rujuk talak 2 dan tidak nikah setelah habis masa idah, siang nanti nikahlah, supaya dia tidak berzina lagi, dan anak yang lahir setelahnya boleh dinikahkan oleh bapaknya. Iya dong. Kalau nikah lagi boleh dinikahkan sama bapak. Boleh, anak selanjutnya. Repot nih kalau mau dideteli per kasus, ngeri nih. Gimana saya coba Ulangi. Ada seseorang yang menikah, lalu kemudian punya anak 2, talak 1 masa idah 3 bulan. Setelah 3 bulan dia rujuk tapi tanpa nikah, maka berarti tidak sah, dia zina. Lahir anak ketiga. Anak ketiga tadi anak hasil zina dong. Maka dia boleh menikah, tapi dinikahkan oleh wali hakim, tidak boleh sama bapaknya. Nah, kalau ada kejadian yang seperti itu, kan kita nggak tahu nih sebanyak ini manusia atau saudara-saudara kita. Maka caranya adalah bapaknya dengan emaknya tadi nikah ulang, biar anak keempatnya sah. Dan anak yang nomor 3 tadi nikahkanlah oleh wali hakim. Anak keempat baru boleh bapaknya lagi. Jadi diputus mata rantainya, biar nggak terjadi terus. rujuk, istilahnya sebelum 3 bulan, Ya. tetap bapaknya masih bisa menikahkan. Oh jelas. Kalau rujuk dalam 3 bulan, ya iyalah aman. Enggak ada masalah kalau rujuk. Ini kan ceritanya setelah 3 bulan harusnya rujuknya nikah ulang, tapi dia nggak nikah. Nah, kan nggak bisa. Kenapa Allah kasih setelah 3 bulan rujuknya harus nikah ulang? Supaya nih benar-benar ada besan, ada 2 keluarga yang betul-betul komitmen. Kalian jangan cerai lagi ya, repot kami kalian buat. Jadi orang tua saling menasehati. Islam tuh punya sebab ketika terciptanya sebuah hukum. Berarti sama seperti kan zaman-zaman sekarang ini banyak, maaf jangan sampai terjadi di anak-anak keturunan kita ya. Baik.
yang hamil di luar nikah. Iya. Nah, udah 3 bulan baru dinikahkan. Baik. Baik. Anak itu sudah besar. Baik. Apakah sah bapaknya menikah? Baik. Anak hamil, ada seseorang berzina. Hamillah 3 bulan. Idealnya orang hamil tidak bisa nikah, tidak bisa cerai. Coba saya ulangi ya. Orang hamil tak bisa nikah, tak bisa cerai. Cerai dulu kita bahas. Ibu lagi hamil. Terus suami ibu bilang, "Ku talak kau." Jatuh talak? Tidak jatuh talak. Makanya di film-film Indosiar lagi. Kan yang sering talak cerai itu film Indosiar, ya kan? Makanya di film-film Indosiar apa katanya? Setelah lahir anak ini, ku talak kau. Kadang-kadang di film-film itu lagi di rumah sakit gendong anak, ku talak kau katanya. Karena orang ketigaku menangis, ya kan? Ya kan? Lagi udah lahir brojor baru anaknya, ku talak kau katanya kan? Di filmku menangis itu kan? Nah, jadi wanita hamil tidak sah bercerai dan tidak boleh menikah. Nah, idealnya kalau ada seseorang yang berzina, dia tidak dinikahkan. Tapi persoalannya adalah emaknya malu, maka dia dinikahkan juga. Ada Imam Malik, satu-satunya Imam Malik mengatakan nikah dia sah kalau dengan itu dia buat. Tapi pendapatnya lemah, bertentangan dengan ulama mazhab yang lain. Tapi udah terjadi nih, dia nikah. Saran saya ketika lahir anak tadi hasil di luar nikah, dia nikah ulang ya. Dan anaknya tadi jangan dinikahkan oleh bapaknya ya. Anak hasil zina jangan dinikahkan oleh bapaknya. Gak apa-apa tuh kan, semoga dia udah bertaubat. Ya, jangan dinikahkan oleh bapaknya. Nanti kalau mamanya setelah menikahkan bapaknya Ustazah, kalau misalnya anak itu laki-laki, bisa nggak pakai bin? Biasanya kan disebut pas saat nikah. pas dia nikah bin Abdullah atau bin Muhammad. Iya, Kalau misalnya tidak disebut, nggak bisa. disebut. Iya, oke, paham? Dah, paham talak 2, talak 1? Tanya sampai paham. Kalau anak asalnya laki-laki, Ya kalau laki kan nggak perlu. Kalau laki-laki kan wali nggak dari dia. Tapi masa mau zina, bang zina yuk, mudah-mudahan anak kita laki-laki, kan nggak kayak gitu. Kalau anak laki-laki gampang dong. Bin Abdullah saja. Tambah bin bapaknya bukan? Bukan. Bin bapaknya berarti. Iya, intinya kalau talak 1 itu Ya, setelah 3 bulan, baik. kan masa idahnya 3 bulan. Betul, talak 1 setelah 3 bulan Setelah 3 bulan dia harus nikah ulang. harus nikah ulang kalau mau rujuk. Tapi sebelum 3 bulan, Sebelum 3 bulan, selama masa idahnya ada, tidak usah nikah ulang kalau mau rujuk. Ini ada manusia nih, ini manusia ditalak sama suaminya. Talaknya baru 1 kali. Dalam 3 bulan kalau mau rujuk tidak usah ada kalimat apa-apa. Tatapan mata, bang, boleh rujuk. Dalam 3 bulan. Dan selama 3 bulan ini si perempuan tidak boleh nikah dengan orang lain. Kalau nikah dengan orang lain adalah zina dan berlaku hukum zina baginya. Lahir anak, nanti anaknya jangan dinikahkan oleh bapaknya. Segala hukum zina berlaku. Tapi setelah 3 bulan, kalau dia mau rujuk harus nikah ulang. Kalau dia tidak nikah ulang, segala hukum zina berlaku. Nah, sekarang pertanyaannya adalah setelah masa idah, setelah masa idah, boleh nggak perempuan tadi nikah dengan orang lain? Boleh. Boleh. Clear? Bebas. Silakan. talaknya itu jadi dari diucapkannya, bukan Dari diucapkan. pengadilan agama. Dari diucapkan. Oke? Clear? Nah, damailah dia. Oh ya. Masuk talak 2 belum? Ya, silakan. Kan katanya kan kalau sudah hamil apa nggak boleh cerai, nggak boleh nikah. Apa orang hamil? Sudah hamil nggak boleh Iya. cerai, nggak boleh nikah. Iya. Itu ada mazhab-mazhabnya nggak? Soalnya ada juga ustadz yang ngomong nikahnya sah katanya gitu. Nggak usah diulang katanya. Ada juga yang Dia ikut Maliki. Cuman kan saya nggak mungkin ngomong-ngomong gampang-gampang sah. Saya tetap menganjurkan bahwa lebih hati-hati nikah ulang lah. Iya dong, apalah susah cuma nikah ulang 5 kali. Toh mama bapaknya tahu kok anak kita hamil di luar nikah. Nikah aja lah dulu pak. Ada dengar ceramah ustadz begini, kita nikahkan aja ya pak, biar aman anak kita, kan nggak apa-apa. Kan dak mayari bu, ambil yang paling aman, yang paling warok. Nggak usah undang orang kalau nikah ulang. Saya juga nggak usah diundang. Undangan apa nih? Nikah. Nggak usah pakai penghulu.
Ya, undang aja saksi. Nikah ulangnya kayak gimana? Nikah ulang seperti nikah. Ada wali dua, ada kita laki-laki perempuan, saksi pamannya entah adiknya, ada mas kawin, ada ijab kabul, udah. Ijab kabul. Yang mengawinkan. Yang mengawinkan nggak harus penghulu, bisa ustadz masjid, ustadz musola. Kalau dia ada juga penghulu, dia tahu ada tapi nikah gimana? Ya itu yang nggak boleh. Agama aja. Iya, pusing makanya maaf, azaniyatu wazani fajridu aydiyahuma mi'atu jaldah. Makanya zina itu ya pada zaman Rasul ada namanya zina muhsan dan ghairu muhsan. Laki-laki perempuan berzina kalau belum nikah masih lajang dengan bujang, gadis dengan perjaka, maka dicambuk 100 kali. Kalau dia selingkuh rajam sampai mati. Bayangkan tuh, sampai mati. Selingkuh, zina, mati pada zaman Rasul. Zaman kita aja tak mati-mati. Makanya banyak mayat hidup. Harusnya udah mati karena berselingkuh. Wah, dosa zina tuh luar biasa. Paham? Nah, Misalnya gini, kita kan tahu orang itu gitu. iya. Misalnya ada nih orang kawin menikahkan adiknya. Terus sementara dia kan anak zina nih, kakak abang ini. Tapi orang nggak tahu, yang tahu kita, misalnya saya tahu. Terus saya biarkan aja dia menikah. Kena. adiknya. Iya, Jadi, kena. Ibu atau di itu kan, itu nggak tahu. Jadi kita Iya, kena. Jadi jangan didiamkan, disampaikan pelan-pelan. Makanya inilah perlunya ilmu. Bayangkan nih, ini kan ilmu sederhana, tapi efeknya luar biasa. Nah masalahnya kita sendiri masih kan, saya kan ya dikasih tahu. dakwahnya juga Jadi nanti dinikahkan dia di belakang orang gitu, boleh tuh. bisa dinikahkan lagi di belakang orang. Setelah nikah nih, Setelah nikah nikahkan lagi belakang, nggak apa-apa. itu di belakang gitu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Untuk nutup aib. Abangnya, omnya aja yang Iya, nikah aja dulu, nanti di belakang dia nikah lagi. Bisa. kalau tua gitu. Iya. 2 kali ijab kabulnya. Iya. Oke? Oke? Nah, pokoknya semua ini masih talak 1. Ini cerita masih talak 1. Cuman kan banyak bertanya, enggak apa-apa. Sampai paham. Kalau enggak nanti lupa. Oke. Oke? Dah, damailah, pura-puranya dia udah nikah ulang. Mas kawinnya Al-Fatihah doang. Karena kalau minta Pajero nggak jadi rujuk dia. Talak 1, habis masa idah, nikah ulanglah dia. Kaulah bulan, kaulah bintang. Nah, ya kan? Apa rujuk lagi dia kan? Jalan-jalan lagi dia ke Ulu Kasok, ke Sungai Hijau. Foto-foto lagi selfie mas, cheese. Posting. Nah. Udah rujuk gitu kan? Ternyata terjadi lagi, talak lagi. Talaknya pura-puranya, bang, aku nggak mau lagi. Aku apapun sebabnya entah suaminya selingkuh, entah apa, pokoknya apapun sebabnya. Abang selingkuh, antarkan aku ke rumah orang tuaku. Kalau kau keras-keras juga, pulanglah kau sendiri ke rumah orang tuamu. Jatuh talak. Ini kita nggak kaji sebab talaknya, kita kaji bahwa itu jatuh talak. Nah, talak 2, bu, biar gampang gini aja bu. Talak 2 persis sama dengan talak 1. Dah, makanya talak 1 dan talak 2 ini satu grup, satu tim. Namanya talak roja'i. Apa namanya? Talak roja'i. Apa namanya? Bukan roja'i. Roja'i itu nama tetangga saya. Roja'i. Nah, dia kol-kolah roja'i. Yeah. Nah, roja'i itu namanya talak yang bisa rujuk lagi. Statusnya persis sama, nggak ada beda. Masa idah 3 bulan, dalam 3 bulan boleh rujuk, dalam 3 bulan perempuan ini tidak boleh nikah dengan orang lain. Setelah 3 bulan kalau mau rujuk harus nikah ulang. Setelah 3 bulan perempuan ini boleh nikah dengan orang lain. Paham? Persis. Oke, sebelum lanjut ke talak 3, silakan 1 2 dulu, silakan. Betul. Kalau sudah pernah talak 1, terjadi lagi 10 tahun lagi, terjadi lagi talak 2. Dia tidak dimulai dari 0.
Tidak ada yang dimulai dari nol. Pernikahan pun susah dimulai dari nol. Yang mulai dari nol itu cuma pom bensin. Kita mulai dari nol ya bang. Nah, itu pom bensin ya. Jangan suruh anaknya nikah mulai dari nol. Laki-laki harus punya penghasilan dulu baru menikah. Kalau tidak, makruh. Jadi kalau seorang suami mengatakan tak langsung talak 3 itu udah sah. Enggak. Kalau seorang suami bilang, ku talak kau talak 3. Pada masa Abu Bakar langsung talak 3. Tapi kalau pada masa kita ulama madhab berbeda pendapat. Ada yang mengatakan talak itu tidak tergantung berapa ucapannya, tapi beberapa hari, beberapa kalinya. Jadi ku talak kau talak 3, ibu boleh ikut ulama madhab yang mudah dianggap talak 1. Tapi kalau sudah 3 kali baru dia talak 3. Oke? Karena berdasarkan pengalaman kawan dia langsung menjatuhkan talak. Langsung menjatuhkan talak 3. Dia langsung diurus pengadilan. Dan pasti di pengadilan talak 1. Udah dimediasi. Udah mediasi, udah sidang, udah saksi bukti, sigot talak 1 bu. Kemudian tetap langsung. Iya. Talak 3 yang ku talak engkau talak 3. Dia ucapkannya udah berapa kali? Dia langsung ngasih surat aja. Mama saya talak. Talak 3 baru 1 kali. Kan kita nggak tahu nih apakah dia udah mengucapkannya 3 kali sehingga dianggap talak 3. Tapi kalau dia ucapkan baru 1 kali, sekarang termasuk talak 1. Talak 3 itu terjadi ketika diucapkan 3 kali berturut-turut atau 3 kali dalam masa idah. Merajuk sebulan lagi talak lagi, merajuk talak lagi. Maka kau tenang tuh tenang aja. Kau antarkan kau ke rumah orang tuamu, pergilah kau sendiri. Nyampe di rumah diprovokasi juga, ucap lagi ku talak kau. Udahlah jatuh habis sudah bablas. Dalam 3 bulan terjadi 3 kali talak, merajuk, bertengkar, ribut, berdekak, talak 3. Walaupun belum selesai masa idah, bahwa talak diucapkan 3 kali dalam masa idah 3 bulan termasuk talak 3. Kalau misalnya saya sekali aku talak kamu, nah besok istilahnya dalam waktu yang berdekatan, Jatuh talak. anggap aja dalam hitungan jam lah saja. Iya. Terus datang lagi aku Jatuh talak bisa jadi. Nanti saya bahas ya. Ini kita pahami konsepnya dulu. Iya. Maaf ya saya karena sebagian saya dengar kan dari yang kasihnya berarti banyak yang cerai kalau karena gini sebagian ustaz ya pernah saya dengar kalau dalam keadaan emosi seorang suami nggak jatuh talak ustaz ya. Emosi jatuh talak. Bahkan bercanda pun menurut madhab jumhur jatuh talak. Jadi kemana tuh? Allah karim. Bu. Sekarang saya tanya, kapan sih talak nggak jatuh emosi? Coba berikan saya satu fakta di mana talak nggak pakai emosi. Itu hanya pembenaran saja. Suami istri dalam keadaan suami istri emosi Talak. makanya iman itu ya salah ya. Iya. Mempunyai ego masing-masing. Jatuh. 4 ulama madhab emosi jatuh talak. Yang nggak jatuh tuh bagi orang-orang suka ngomong maaf lah aku kan emosi, maaf lah. Nggak ada talak tuh lagi damai nggak ada. Oke? Nah boleh ibu bilang, sebagian bilang ustazah nggak ada saksi maka tidak jatuh talak. Ah itu mungkin ya. Bahwa pengakuan wanita yang ditalak cukup kepada 2 orang saja, dia sampaikan itu jatuh talak. Makanya pertengkaran dalam rumah tangga, kemudian istrinya mengajukan gugatan, dia harus ada mediasi, kemudian menggugat surat menyurat, kemudian saksi. Saksi itu hakim akan bilang, ceritakan saja kepada seseorang 2 orang, ajak dia sebagai saksi. Bisa. Tujuan ini semua supaya menjaga keutuhan rumah tangga. Oke, silakan. Terus kan baru ngomong kan pertama kali, berarti kan kalau di pengadilan talak 1 kan, itu masih bisa rujuk. Masih bisa rujuk. Nah ini yang jadi problem ibu-ibu. Kalau pengadilan mengambil hukum adalah per ibu mengajukan. Mau ibu udah ditalak 20 kali, tapi ngurus suratnya baru 1 kali, tetap talak 1 di pengadilan.
Itulah banyak hal yang nggak sinkron antara negara dan agama. Kalau kita bahas lebih lanjut nih ngeri nih. Paham? Nggak bisa. Tidak. Oke. Ibu mau ditalak 20 kali. Ibu mau ditalak 20 kali di rumah. Tapi ibu baru ngajukan 1 kali surat cerai, maka cukup dianggap talak 1 di pengadilan. Kalau ibu tanya sama saya, boleh rujuk nggak, Zah? Nggak berani saya bilang boleh, karena ibu udah talak 3. Nggak berani. Ya, banyak hal yang berbeda antara itu. Betul sekali. Yang mengajukan itu tidak berdosa, yang berdosa. Semua berdosa. Talak 3. Kalau ibu tanya, Ustazah saya udah talak 3 tapi di pengadilan keluar talak 1. Kira-kira boleh rujuk? Saya nggak berani bilang. Wah, saya takut saya berdosa. Jangan rujuk. Tunggu dulu. Berarti banyak orang berdosa dong Ustazah. Bu, berarti banyak orang berdosa dong Ustazah. Itu penting ilmu. Sekarang ibu kan baru tahu. La haula wala quwata illa billah. Terbang Besti. Terbang. Maaf ya guys. Maaf. Damai. Ya. Damai. Apa tadi? Dan baik-baik tongsis. Damai. Apa tadi? Nah, banyak orang yang berdosa dong Ustazah. Waduh, berarti selama ini saya bermasalah dengan suami saya Ustazah. Diangkat pena bagi orang yang tak tahu sampai dia tahu. Jadi yang lalu sudah lewat. Stop. Mendekat, merapat. Suara aku jelas? Coba kita lihat ya. Ini pada ngapain nih? Turun. Iya. Selesai salahnya. Oke. Hujan kuat. Bentar ya. Suara gimana? Hujan, angin. Dekat aja, sedikit lagi. Sini aman? Aman? Dah, yuk dekat dulu kita sedikit lagi. Hujan guys. Masih jelas ya? Dah? Ada Tarzan. Mantap mak-mak ya. Masya Allah. Mak-mak harus kuat ya. Ya. Nah, pertanyaannya sebelum saya masuk ke talak 3. Ustazah, banyak dong kalau gitu talak. Ustazah, banyak dong kalau gitu tengkelek, talak-talak gitu. Ya, kan dulu nggak tahu. Diangkat pena bagi orang yang tak tahu sampai dia tahu. Jadi yang dulu, yang lalu biarlah berlalu, ke depan diperbaiki. Yang lalu biar berlalu, ke depan diperbaiki. Sebenarnya ini tugas kita semua, tugas para ulama, termasuk saya. Tapi memang setiap masjid saya udah berusaha sampaikan. Untuk laki-laki, hati-hati kalau cakap talak. Kalau udah terlanjur, segera rujuk. Udah dilakukan 3 kali, jangan dilakukan lagi yang ketiga, yang keempat kalinya. Oke? Yang lalu biar berlalu Bu ya. Ke depan bilang sama abangnya, Bang, aku tadi dengar ceramah dari Ustazah, Bang, rupanya kau ngomong talak tuh jatuh, talak bang, gitu. Ya. Saya kan kalau udah talak 3 berarti harus menikah. Talak 3 belum kita bahas, nanti talak 3. Ya. Iya. 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 Balik lagi, udah dosa clear. Dosa clear. Kalau dia udah tahu dilakukan juga dosa. Ibu udah tahu sholat wajib, ibu tinggalkan juga, dosa nggak? Dosa. Apa berani dibantah? Nggak bisa dibantah. Bahwa talak setelah habis masa idah harus nikah ulang. Kalau nggak nikah ulang,
dosa. Kalau udah diingatkan, abaikan. Oke? Suara jelas? Ya, yuk, biar jelas. Udah damai dia. Udah damai ya. Terjadilah talak 3. Udahlah, kita pulang aja lah. Kau pulang aja ke rumah orang tuamu. Maka terjadilah talak 3. Nih, talak 3 harus ada muhallilnya. Muhallilnya adalah si perempuan harus nikah dulu dengan orang lain. Setelah nikah harus tidur dulu dengan orang lain. Setelah tidur harus cek dulu hamil atau tidak. Kalau hamil, cek tunggu sampai lahir anak. Kalau udah lahir anak, tunggu diceraikan. Kalau udah diceraikan, baru bisa balik. Kalau nggak diceraikan, maka tak bisa rujuk. Maka ada yang nanya sama saya, Ustazah, ini suami saya udah talak istri saya 3 kali berturut-turut di DM. Tapi saya tidak ikhlas dia nikah dengan orang lain. Ada cara lain nggak? Nggak ada. Jadi kalau bapak-bapak sudah mentalak ibunya 3 kali berturut-turut, maka harus ikhlaskan si perempuan, ada muhallilnya. Harus dinikahkan dulu dengan orang lain. Setelah nikah, baru bisa rujuk ke kita. Itu cara Allah, biar laki-laki tidak gampang ngomong talak. Dan nikah dengan orang lain tidak boleh sandiwara atau kawin kontrak. Bang, kita nikah dulu yuk, supaya aku bisa balik dengan suamiku. Setelah 1 bulan nanti aku mau rujuk dengan suamiku. Setelah 1 bulan ceraikan aku ya. Nggak bisa. Itu namanya nikah mut'ah. Bahasa lainnya kawin kontrak. Nggak bisa. Kawin kontrak cuma boleh pada masa Rasulullah. Sekarang sudah tidak boleh. Jadi nikahnya benar-benar harus ada karena kesadaran sendiri. Oke? Mana nggak ada? Atau gimana? Ustazah, dia udah cerai, talak 3, lalu perempuannya nikah sama orang lain. Lalu kemudian laki-laki itu nggak mau dirujuk, nggak mau menceraikannya, nggak bisa balik lah. Makanya itu yang harus disampaikan kepada banyak orang. Harusnya ini jadi pembahasan seluruh negara. Ini persoalannya yang dibahas, marilah beriman dan bertakwa melulu. Ilmu kayak gini hilang. Kita bisa bertemu kembali kajian fikih dengan Ustazah Hela. Semoga apa yang nanti disampaikan oleh Ustazah Hela bermanfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya silakan Ustazah Hela bisa memulai untuk tausiah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.